Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatla Wasila dengan NIM 2214090031 akan menjelaskan tentang salah satu tokoh Minangkabau, yaitu Rasuna Said. Yang pertama, kita akan melihat biografi beliau terlebih dahulu. Beliau bernama Rasuna Said alias Haja Rangkayo Rasuna Said. Beliau beragama Islam. Beliau lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat dengan tanggal lahir Kamis 14 September 1910. Beliau meninggal pada tanggal 12 November 1965. Jenjang karir beliau yang pertama sebagai Sekretaris Cabang Sarekat Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat atau DPR RI. Kemudian, beliau merupakan anggota Dewan Pertimbangan Agung Dewan Perwakilan Sumatera. Beliau mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, kita akan melihat riwayat hidup beliau. Pada tanggal 14/1910, tepatnya di Paninggahan, sebuah desa yang letaknya tidak jauh dari Maninjau, lahirlah beliau, putri dari Mahmud Said, sedangkan Rangkayo merupakan gelar kebangsawanan yang diberikan setelah Rasuna Said menikah. Keluarga besar mereka merupakan keluarga yang cukup terpandang di kalangan masyarakat. Mereka dikenal sebagai penganut agama Islam yang taat dan sangat memperhatikan anak-anaknya. Pada umumnya, anak-anak keluarga Haji Said bersekolah di sekolah umum yang didirikan oleh Belanda. Akan tetapi, ini berbeda dengan Rasuna Said. Beliau lebih memilih bersekolah di sekolah agama yang terletak di dekat rumahnya. Sejak kecil, beliau ini diasuh oleh keluarga kakak ayahnya dikarenakan kesibukan ayah Rasuna Said sebagai pengusaha. Kemudian, Rasuna Said mendapatkan pendidikan dasar di sebuah sekolah agama. Selepas sekolah, ia belajar di pesantren Ar-Rasyidiyah yang dipimpin oleh Tuan Syekh Abdul Rasid. Di pesantren ini, beliau merupakan siswa atau siswi satu-satunya. Ia belajar berbagai ilmu keislaman seperti tauhid, fikih, hadis, dan bahasa Arab sampai tingkat mahir. Akan tetapi tidak berselang lama, pemimpin pesantren tersebut atau Tuan Syekh Abdul Rasid meninggal dunia, sehingga Rasuna Said kemudian melanjutkan sekolahnya di Sekolah Dinia Putri Padang Panjang yang dipimpin oleh Zainuddin Labai el-Yunusi. Rasuna Said dapat menyelesaikan pendidikannya dengan lancar. Ketika berada di kelas 5 dan kelas 6, Rasuna diberikan tugas untuk mengajar di kelas-kelas yang lebih rendah, atau bisa jadi dibilang kelas 1 sampai kelas 4. Kemudian setelah pendidikan tersebut atau beliau bersekolah di sekolah dinia, kemudian Rasuna melanjutkan pendidikannya di sekolah putri atau Masjid School untuk memperoleh keahlian memasak, menjahit, dan urusan rumah tangga lainnya. Dengan bakat dan kepandaian Rasuna Said, itu dapat sebagai pendukung atau mendukungnya untuk memasuki pergerakan rakyat. Rasuna yang memiliki sifat ikhlas dan jujur sehingga terpenuhi syarat sebagai pemimpin pergerakan rakyat. Yang mana pada tahun 1926 Rasuna mengikuti Perkumpulan Sarekat Rakyat atau SR. Kemudian berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Rasuna pun menjadi anggota dan duduk menjadi anggota PERMI atau Persatuan Muslimin Indonesia. Namun, Rasuna lebih memilih PERMI sebab keberhasilan PERMI dapat menyebarluaskan pengaruhnya ke seluruh Sumatera Barat. Karena PERMI mempunyai pelopor-pelopor pejuang di Sumatera Barat. Adapun pencapaian dan pemikiran beliau, yang pertama itu
beliau mendirikan sekolah di perguruan putri di Medan, kemudian mendirikan majalah mingguan bernama Menara Putri pada tahun 1937. Pencapaian yang ketiga, mendirikan sekolah tawalib, kemudian memimpin sekolah khusus putri, dan ikut serta mendirikan organisasi pemuda Nifon Raya di Padang. Adapun pemikiran beliau, yang pertama itu pemikiran beliau tentang politik, di mana Rasuna Said memiliki pandangan politik yang jelas. Menurut beliau, kemerdekaan adalah hak asasi setiap bangsa. Dalam banyak pidatonya, ia menekankan pentingnya perjuangan aktif untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Pada politik, Rasuna percaya bahwa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan kompromi atau menunggu, melainkan harus diperjuangkan melalui kesadaran kolektif rakyat. Pemikiran yang kedua yaitu tentang kesetaraan gender. Menurut beliau, pemberdayaan perempuan itu harus dimulai dari pendidikan. Dan dengan adanya kesetaraan gender, perempuan berhak mengejar ilmu pengetahuan agar mereka dapat berdiri sejajar dengan laki-laki. Pemikiran yang ketiga ialah tentang pendidikan, di mana beliau beranggapan bahwa pendidikan itu bisa mengubah atau membangun kesadaran kritis pada rakyat Indonesia. Dan selanjutnya ada pemikiran tentang sosial dan agama. Sebagai seorang muslimah, Rasuna Said percaya bahwa ajaran Islam dapat menjadi landasan moral dalam perjuangan sosial. Pemikirannya mencerminkan semangat pembaruan Islam, akan tetapi tidak mengubah ajaran Islam tersebut, di mana agama tidak hanya dilihat sebagai aspek ritual, tetapi juga sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah peran beliau terhadap Indonesia. Yang pertama itu peran atau kontribusi beliau memperjuangkan hak perempuan. Dengan melakukan dua hal, yang pertama Rasuna Said aktif dalam organisasi Sarekat Rakyat. Melalui organisasi ini, ia selalu melakukan kampanye bahwasanya pentingnya peran perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Ia menentang keras sistem poligami yang menurutnya sering merugikan kaum perempuan. Dan kemudian Rasuna Said mendirikan organisasi Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI cabang wanita. Melalui organisasi ini, ia aktif memberikan pendidikan politik kepada perempuan dan mengajarkan mereka atau perempuan tersebut untuk berani menyalurkan pendapatnya, sehingga terjadilah kesetaraan gender dan perempuan mendapatkan hak-hak mereka. Peran yang kedua merupakan bentuk perjuangan politik dari beliau. Bentuk perjuangan politik dari beliau yang pertama itu dengan masuknya beliau atau Rasuna Said dalam Sarekat Rakyat sebagai pengurus, penulis, dan sekretaris. Beliau merupakan anggota yang aktif sehingga beliau dipilih sebagai pengurus, penulis, dan sekretaris. Kemudian, bentuk perjuangan politik yang kedua, Rasuna Said memberikan kursus di partai politik. Di antaranya adalah pelajaran berpidato dan berdebat sebagai latihan ketajaman pikiran bagi kader-kader PERMI. Dan selanjutnya, peran beliau dalam perjuangan Indonesia. Yang pertama itu, Rasuna Said bertanggung jawab di bagian propaganda organisasi, di mana dalam kegiatan propagandanya, Rasuna Said membentuk kader perjuangan bangsa
dan kader yang telah mendapatkan didikan kemudian menjadi tokoh-tokoh dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR, lalu berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI dan pada akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Kemudian yang kedua, peran dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, beliau atau Rasuna Said berperan penting dalam melebarkan sayap Goyun ke seluruh pelosok daerah Sumatera Barat seperti Padang Panjang, Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sejunjung, dan Panian untuk memperkenalkan organisasi yang merekrut massa sebanyak-banyaknya. Yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.